Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara ini kasihi Tuhan. Kiranya senantiasa Tuhan menyertai dan memelihara saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Pada saat ini, tema yang akan kita pelajari bersama tentang pengantara kita. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam, penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Imam yang mengadakan pentahiran itu harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahannya di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Dan ia harus mengambil domba jantan yang seekor dan mempersembahkannya sebagai tebusan salah bersama-sama dengan minyak yang 1 log itu. Dan ia harus mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa, dan dengan demikian mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya. Dan sesudah itu ia harus menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, maka ia menjadi tahir. Itulah tugas imam sebagai pengantara antara umat yang berdosa dengan Allah. Imam sebagai wakil umat yang berdosa mempersembahkan korban persembahan kepada Allah agar umat atau orang yang berdosa tersebut dapat diampuni dan dia dapat ditahirkan melalui persembahan yang telah dinaikkan atau dipersembahkan oleh imam tersebut. Orang berdosa tidak dapat langsung menghadap Tuhan, maka diperlukan pengantara atau perantara antara manusia dengan Allah, dan itu dilakukan oleh imam yang diurapi oleh Allah. Oleh kemurahan Allah dan kasih karunia Allah, kita bersyukur saat ini kita memiliki imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus sebagai imam besar telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban persembahan yang sempurna di hadapan Allah. Persembahan yang dilakukan 1 kali untuk selama-lamanya sebagai korban pendamaian antara orang berdosa dengan Allah. Tuhan Yesus telah mengadakan pendamaian bagi saya dan saudara sebagai orang berdosa dengan Allah. Dia dengan mempersembahkan tubuhnya dan darahnya yang tak bercela, sehingga setiap kita yang percaya dan mengikut Dia, kita boleh dilayakkan dan kita dapat menghadap hadirat Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah telah menetapkan Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian antara manusia berdosa dan Allah yang Maha Kudus. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan ini di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau saat ini kami boleh memiliki imam besar agung Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami dengan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban persembahan yang sempurna dan harum di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan menghadap hadirat Tuhan. Kami boleh senantiasa datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu ini. Dan kiranya Tuhan senantiasa meneguhkan kami, menolong setiap kami umat-Mu untuk senantiasa percaya dan bersandar setia kepada Tuhan, dan senantiasa datang kepada imam besar kami Yesus Kristus, menyerahkan hidup kami, menyerahkan diri kami senantiasa, supaya senantiasa kami boleh dilayakkan, disucikan di hadapan Tuhan sendiri. Terima kasih atas semua kemurahan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan kami berdoa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.